Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh anak ser yang berada di kelas 12 dan sedang menyaksikan video materi pembelajaran hari ini. Tak terasa, hari ini sudah pertemuan kelima untuk pembelajaran TIK di kelas 12. Untuk hari ini, adapun materi yang akan ser ajarkan sama anak-anak ser di kelas 12 yaitu tentang gambar berbasis vektor dan gambar berbasis bitmap. Apa itu ser? Jadi gambar bitmap merupakan duplikat atau tiruan persis gambar asli dalam bentuk gambar digital dan tersusun dari sekumpulan titik piksel. Secara sederhana, gambar bitmap adalah gambar yang dihasilkan lewat jepretan kamera ataupun media digital lainnya seperti format JPG, PNG, dan masih banyak lagi format lainnya. Di mana ketika kalian zoom gambar tersebut, pada titik terakhir zoom akan muncul titik-titik piksel di dalam gambar tersebut. Contoh gambar bitmap yang saya bilang tadi merupakan contoh ataupun gambar hasil jepretan dari kamera, di mana semakin bagus piksel kamera, semakin baik gambar yang dihasilkan. Adapun kelebihan gambar bitmap yaitu 1. Mampu menangkap nuansa warna dan bentuk yang natural. Otomatis ketika kita memfoto lewat kamera digital, khususnya yang sekarang, pasti akan menampilkan warna yang sesuai dengan warna yang ada di tangkapan layar kamera, terkecuali kalau dia menggunakan kamera yang masih konsepnya hitam putih. Yang kedua, lebih cepat dan lebih sesuai untuk ditampilkan ke layar monitor. Jadi gambar bitmap ini gampang dibuka di smartphone, di laptop, kemudian gampang juga untuk diedit. Berikutnya, adapun yang menjadi kekurangannya. Pertama, perubahan ukuran gambar. Otomatis makin tinggi pikselnya, makin bagus gambarnya. Makin rendah pikselnya, makin rendah kualitas gambarnya. Sehingga ketika dicuci, tentunya yang makin besar pikselnya akan makin bagus. Ukuran file gambar relatif besar. Maksudnya relatif besar, makin besar, makin bagus hasil si gambarnya. Melakukan kompresi atau pemadatan gambar, maka kualitas gambar tersebut akan menurun. Contoh, di media sosial Facebook. Media sosial Facebook cuma mampu mengupload gambar maksimal 4 MB. Sementara gambar yang anak share foto dari kamera DSLR, mirrorless itu sebesar 10 MB, otomatis dikompres menjadi 4 MB. Ketika dikompres akan ada penurunan resolusi sehingga membuat gambarnya menurun kualitasnya. Aplikasinya apa aja sir? Ada Adobe Photoshop yang akan kita pelajari untuk di kelas 12 ini. Ada Corel Photo Paint, ada GIMP, ada Photoscape, dan seluruh aplikasi yang ada di Play Store dan yang ada di App Store yang berbasis untuk mengedit foto. Itu rata-rata berbasis gambar bitmap seperti contoh PicsArt, contohnya lagi B612, 360. Itu foto yang dihasilkan berformat gambar bitmap. Berikutnya, selain bitmap ada lagi gambar
vektor. Gambar vektor adalah gambar yang tersusun oleh sekumpulan garis, kurva, dan bidang tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan secara matematis. Sederhananya, gambar vektor ini dia gambar yang dibangun dari awal, tidak gambar jadi. Seperti logo, seperti desain, itu kan dibangun dari awal, dari kanvasnya atau layernya atau lembar kerjanya itu putih polos didesain. Jadi logo-logo itu biasanya gambarnya berbasis vektor. Ketika nanti anak-anak sering ngezoom, dia nggak pecah. Gambar vektor tidak pecah. Dia akan menunjukkan kestabilan warna. Kelebihan gambar vektor apa aja, Sir? Pertama, bersifat scalable. Artinya, gambar itu tidak dipengaruhi oleh size. Gambar itu walaupun dia tidak besar format penyimpanannya, tapi gambar yang dihasilkan tetap bagus. Contoh logo-logo yang ada di media online, ketika mungkin kalian download, itu size-nya kecil, tetapi ketika di print dia tidak pecah. Kedua, memiliki ukuran file yang relatif kecil. Tentunya karena ini gambarnya berdasarkan garis dan kurva, maka tidak banyak warna sehingga size-nya kecil dan lebih mudah dalam proses mendownload ketika kita ingin mengambil logo ataupun sejenisnya di internet. Berikutnya, dapat diubah dalam berbagai tampilan 3 dimensi, tentunya dengan berbagai software yang sesuai. Contoh sederhananya begini, mungkin anak-anak saya pernah melihat yang ada di video editing, kan banyak tuh muncul logonya kan bisa itu dimunculkan 3D. Kalau mungkin anak-anak saya pernah lihat ada yang muncul 3D, dia bisa diputar berbagai macam arah. Itu contohnya. Jadi dia gampang untuk ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Mempunyai warna-warna yang solid. Ya, gambar vektor warnanya pasti solid. Contohnya logo-logo. Logo-logo kan terdiri hanya dari beberapa warna saja. Kekurangannya apa, Sir? Kekurangannya gambar vektor kurang dapat menampilkan gambar dan gradasi warna secara realistis ataupun natural. Iya, kalau tadi gambar bitmap karena dia difoto langsung berdasarkan objeknya atau modelnya, kalau vektor kan dibangun dari awal dan biasanya dikhususkan untuk ke logo, mendesain, dan beberapa contoh lainnya, maka dia hanya memiliki warna-warna solid, tidak warnanya banyak atau bisa ngeblend. Kemudian aplikasinya apa, Sir? Untuk gambar vektor sendiri atau gambar berbasis vektor, aplikasinya tidak banyak ya. Biasanya itu ketika mengedit itu menggunakan softwarenya itu Corel Draw. Nanti akan juga kita coba pelajari software Corel Draw. Corel Draw ini softwarenya lumayan berat dibanding Photoshop. Kalau Photoshop ada versi ringannya. Ada Macromedia Freehand, ada Macromedia Flash. Ini untuk membuat animasinya. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Ini sekilas materi praktek yang akan saya ajarkan untuk gambar berbasis bitmap. Ada pertama teknik filtering, kedua merubah warna background foto atau biasa disebut membuat pas foto, ketiga mengganti background foto, keempat membuat siluet, kelima membuat mosaic art, dan masih banyak lagi praktek-praktek yang bisa kita lakukan di Adobe Photoshop. Adapun untuk praktek berbasis vektor, ini ada contoh paling sederhana membuat kartu nama, membuat desain kaos ataupun kemeja, membuat desain logo instansi perusahaan, membuat desain bangun,
Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk materi berbasis gambar bitmap dan gambar vektor. Insya Allah minggu depan kita sudah akan praktikum dengan menggunakan software Adobe Photoshop. Untuk itu jangan lupa mendownload software Adobe Photoshop. Saya rekomendasikan cukup di-download Adobe Photoshop CS3 yang portable. Itu sudah bisa memfasilitasi untuk praktek kita. Tidak perlu mendownload yang berat-berat karena nanti takutnya laptopnya tidak support. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sukses untuk anak-anak SER di kelas 12. Semangat untuk pejuang UTBK, SNPTN dan yang lainnya. Jangan lupa tetap selalu belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.